98 pesantren berafiliasi atau terafiliasi terorisme. Wah, ini lebih menyakitkan lagi, mohon maaf ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah minta maaf, tadi atau kemarin pokoknya sudah BNPT sudah minta maaf kalau soal pesantren ini. Saya ini mohon maaf ya, jelek-jelek saya ini pendiri yayasan peningkatan peran pesantren YP3I, Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia. Saya Pak Marzuki Ali dan Gus Solah, kemudian para kiai, kita kumpul di Istiqlal. Kemudian saya sekarang sekretaris Dewan Pembina, Dewan Pembina YP3I, yayasan yang menangani pesantren dan sudah punya banyak usaha bersama kerjasama dengan para pihak. Jadi kami mohon maaf ya, sangat tahu lah kalau soal pesantren, sangat tahu pesantren ini bagaimana. Dan bahkan Hadratus Syekh Yai Haji Asad Umar Darul Ulum mendirikan UNIPDU, itu Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, itu juga dalam rangka mengekspos bahwa pesantren bukan pusat terorisme, bukan tempat pembinaan terorisme, bahwa pesantren itu memang pusat ya para santri begini. Yang saya heran kemarin ada salah seorang yang sudah sangat terkenal disebut sebagai buzzer menyatakan bahwa santri-santri di Garut atau di mana itu atau di Jawa Barat pokoknya dikatakan pembinaan calon-calon terorisme. Gitu ya, tidak diproses sampai sekarang, sudah dilaporkan itu. Jadi pesantren itu ya para santri, apalagi sekarang semuanya hampir ya banyaklah pesantren yang mengadakan program tahfidz Al-Quran, dan saya sudah membuktikan bahwa santri tahfidz itu 100% patuh ya, sangat-sangat patuh pada aturan, dan aturan mana yang mengizinkan terorisme di pesantren. Tapi sekali lagi BNPT sudah mohon maaf kepada umat Islam melalui MUI. Saya bersyukur, terima kasih, karena kami berusaha memberdayakan pesantren bersama lembaga-lembaga yang lain itu ya dalam rangka bagaimana supaya pesantren itu menjadi pusat pendidikan umat, bukan pusat terorisme. Kalaupun ada misalnya salah satu pesantren yang pernah diindikasikan itu ya berarti oknum atau ya salah satu dari sekian ribu pesantren, 28.000 pesantren seluruh Indonesia ini. 28.000 kan banyak toh pesantren. Jadi kita mohon maaf ya, saya sebagai sekretaris Dewan Pembina YP3I mohon maaf kepada umat Islam seluruhnya bahwa pesantren sungguh merupakan gua gerba pendidikan umat yang sekarang justru diiri oleh negara-negara maju. Karena pesantren bukan hanya berhasil mengajar ilmu para santri, tapi mendidik akhlak para santri. Pendidikan akhlak yang paling sukses adalah di pesantren, apalagi pesantren tahfidz Al-Quran, itu lebih hebat lagi. Saya mohon maaf jika ini mengusik perasaan penjenengan, tapi sekali lagi BNPT sudah mohon maaf ya kepada umat Islam, dan mohon kepada BNPT, ayolah kita kerjasama dengan IPIM untuk merangkul umat Islam, juga dengan YP3I. Jadi IPIM itu ngurus imam masjid, YP3I ngurus pesantren. Yang alhamdulillah saya kedua-duanya ada di situ, sehingga bisalah diajak dialog, bisa diajak bicara, dan kita tidak mungkin rela kalau ada masjid atau ada pesantren yang mendidik terorisme. Tidak mungkin rela, karena itu berlanggaran, bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Tetapi tentu harus disadari oleh semuanya bahwa umat Islam memang dalam tanda kutip jinak, dalam kutip manut ya, memang taat ya, umat Islam taat dan lembutnya, tapi harus digarai. Kalau umat Islam sudah kadung marah ya, peristiwa 65 sebagai salah satu bukti ya. Tidak nyangka kalau 65 itu umat Islam menang, tidak nyangka, karena memang posisi sangat ya tak terhitungkan, tak diperhitungkan, pasti kalah. Tapi nyatanya juga 48
48 para kiai, para santri yang dihabisi. Tapi nyatanya, tapi alhamdulillah kalau 48 Siliwangi yang banyak berperan juga dari Brawijaya, tentara lah yang banyak berperan kalau 48. Tapi kalau 65 yang banyak berperan adalah umat Islam. Jadi sekali lagi kita ingin hidup damai. Saya juga berharap semua umat Islam, apapun ormasnya, apapun partainya, apapun kecenderungannya, ayo kita rukun. Jangan mau dibelah-belah, jangan mau diadu-adu, jangan mau adu domba istilahnya ya. Saya tidak suka pakai istilah adu domba, karena kita bukan domba. Diadu-adu, jangan mau diadu-adu, sehingga kita punya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan akhir zaman ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada BNPT yang dengan legowo mau minta maaf tentang pernyataan ini, dan moga-moga ke depan kita ada kerjasama yang baik untuk bagaimana mengelola dan membimbing umat ini, baik yang di masjid maupun yang di pesantren.